Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di saya Deka Pratama Durianto 789. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial atau cara edit video di aplikasi KineMaster dengan tambahan efek tembakan senjata api atau muzzle flash dan efek tembakan senjata science fiction. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah pengeditannya, saya akan menunjukkan video aslinya terlebih dahulu. Baru setelah itu saya akan menjelaskan langkah-langkah pengeditannya. Mau tahu cara mengeditnya? Kalau kamu mau tahu cara mengeditnya, silakan simak penjelasan saya sampai habis supaya kamu paham atau tahu cara mengeditnya. Oke, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengeditannya. Silakan simak sampai habis. Langsung saja buka aplikasi KineMaster. Setelah aplikasi KineMaster berhasil dibuka, buat proyek baru, pilih ukuran proyek barunya 16:9, lalu cari video originalnya yang akan diedit. Jika di video originalnya ada suara yang mengganggu, maka suara yang mengganggu tersebut bisa dimatikan. Dan jika ada adegan yang tidak diperlukan, maka adegan yang tidak diperlukan dalam video originalnya bisa di-cut atau dipotong. Lalu tambahkan efek suara. Efek suara yang ditambahkan adalah efek suara reload atau pengisian peluru pada senjata atau efek suara kokang senjata. Di efek suara ini kan ada efek suara tembakannya juga kan. Jadi efek suaranya diambil ini hanya efek suara reload atau pengisian senjatanya, peluru pada senjatanya saja. Jadi efek suara diambil hanya efek suara reload saja ya. Ikutin seperti contoh di video ini. Efek suaranya itu paskan di adegan dimana si pemeran utama atau objek itu melakukan reload atau pengisian peluru pada senjatanya. Paskan efek suara itu pada adegan saat dimana pemeran utama atau objek itu melakukan reload. Lalu tambahkan lapisan green screen berupa lapisan green screen efek tembakan senjata apinya atau muzzle flash effect. Nah, di sini agak panjang nih durasi lapisan green screen-nya. Jadi adegan yang diambil dari lapisan green screen-nya ini hanya efek tembakannya saja atau muzzle flash effect saja yang diambil. Selebihnya tidak dibutuhkan. Jadi kalau ada adegan yang tidak diperlukan dalam lapisan green screen-nya, maka bisa di-cut atau dipotong. Ikutin seperti contoh di video ini. Jadi yang diambil itu hanya efek tembakannya saja. Lalu aktifkan kunci chroma. Aktifkan kunci chroma untuk menghilangkan warna hijaunya. Lalu paskan lapisan green screen efek tembakannya itu pas di adegan di mana si pemeran utama atau objek itu dalam posisi menembak. Pemeran utama dalam posisi menembak ini, posisi badannya itu agak sedikit mundur ke arah belakang, agak sedikit mundur seperti contoh di video ini. Setelah pas di adegan saat pemeran utama atau objek itu menembak, setelah lapisan green screen efek tembakannya itu pas di saat adegan di mana si pemeran utama atau objek itu dalam posisi menembak. Setelah itu paskan efek tembakannya itu di depan moncong senjatanya. Klik lapisan green screen efek tembakannya. Setelah itu letakkan atau paskan untuk efek tembakannya itu paskan di depan moncong senjatanya. Ikutin seperti contoh di video ini.
Lalu tambahkan lapisan efek satu lagi. Lapisan efek yang ditambahkan adalah lapisan efek percikan api. Nah, setelah ditambahkan seperti ini nih. Nah, ini untuk durasi lapisan efek ini agak panjang nih. Jadi yang diambil itu hanya efek percikan apinya saja. Ikutin seperti contoh di video ini. Jadi kalau ada adegan yang tidak diperlukan, bisa di-cut atau dipotong, karena yang diambil hanya lapisan efek percikan apinya saja. Ikutin seperti contoh di video ini. Ini sudah di-cut ya, untuk yang tidak diperlukannya. Setelah itu paskan efek percikan apinya itu saat dimana sih pemeran utama atau objek itu dalam posisi menembak. Setelah itu, klik lapisan efek percikan apinya, klik crop, yang diambil itu hanya warna hitamnya saja. Ikutin seperti contoh di video ini. Setelah itu, klik menyampur, pilih yang layar. Pilih layar supaya warna hitam itu bisa hilang. Nah, setelah itu, paskan efek percikan apinya tuh di depan montong senjatanya juga. Sama seperti efek tembakan sebelumnya tadi. Jadi untuk lapisan efek percikan apinya tuh paskan dan letakkan tepat di depan montong senjatanya. Ikutin seperti contoh di video ini. Lalu tambahkan lapisan green screen satu lagi, yaitu lapisan green screen efek asap. Lapisan green screen efek asapnya. Nah, ini sudah ditambahkan nih. Ini durasinya juga agak panjang sama seperti lapisan efek sebelumnya tadi. Jadi karena ini durasinya agak panjang, jadi efek yang adegan yang diambil itu hanya dari lapisan green screen itu, adegan yang diambil itu hanya efek asapnya saja. Jadi kalau ada adegan dalam lapisan green screen yang tidak diperlukan, maka bisa di-cut atau dipotong. Ikutin seperti contoh di video ini. Ikutin saja seperti contoh di video ini nih. Nah, ini efek asapnya. Ini efek asapnya nih. Ikutin ya. Seperti contoh di video ini. Nah, ini efek yang ini hanya efek asapnya saja. Ini sudah efek asapnya saja. Lalu aktifkan kunci chroma untuk menghilangkan warna hijaunya. Setelah itu klik filter warna, pilih yang monokrom atau satu warna supaya warna asap itu lebih gelap warnanya. Paskan adegan efek asapnya itu pas saat si pemeran utama atau objek itu menembak. Setelah itu letakkan efek asapnya itu tepat di depan montong senjatanya juga. Lalu klik ikon kunci animasi untuk menambahkan animasi pergerakan pada lapisan efek asapnya, supaya efek asapnya ini bergerak mengikuti senjatanya, mengikuti pergerakan senjatanya, dan supaya efek asapnya ini tetap berada di depan montong senjatanya. Lakukan secara pelan-pelan supaya hasilnya bagus dan rapi. Lalu tambahkan animasi masuk dan keluar pada lapisan efek asapnya. Animasi yang dipakai adalah animasi memudar. Durasinya itu 0,3 detik. Kalau masih ada yang kurang pas untuk efeknya, maka bisa diatur hingga pas ya. Lakukan secara pelan-pelan supaya hasilnya bagus dan rapi. Atur saja hingga hasilnya bagus. Atur saja hingga pas. Jika sudah, maka videonya bisa diekspor. Kalau sudah keluar dari proyek sebelumnya, lalu buat proyek baru, pilih ukuran proyek barunya itu 16
banding 9. Jadi sama seperti sebelumnya tadi. Lalu cari video originalnya satu lagi yang akan diedit dengan teman efek senjata science fiction. Ini sudah ketemu video originalnya. Jika di videonya ada suara yang mengganggu, maka suara yang mengganggu tersebut bisa dimatikan. Dan jika ada adegan yang tidak diperlukan, maka adegan yang tidak diperlukan tersebut bisa dipotong atau di-cut. Lalu tambahkan lapisan efek senjata science fiction yang pertama. Jadi di sini ada 3 lapisan efek senjata science fiction. Ada 3 efek sebenarnya. Tambahkan lapisan efek yang pertama. Setelah itu klik menyampur pilih yang layar. Pilih yang layar supaya warna hitam itu bisa hilang. Setelah itu perbesar ukurannya hingga hampir menutupi layar video aslinya dan letakkan lapisan efek senjata science fiction itu tepat di depan montong senjatanya. Letakkan tepat di depan montong senjatanya. Setelah itu paskan adegannya itu saat dimana si pemeran utama atau objeknya itu dalam posisi menembak. Atur saja hingga pas, hingga hasilnya bagus dan rapi. Untuk menambahkan lapisan efek tembakan senjata science fiction yang kedua dan ketiga, cara menambahkan lapisan efeknya itu sama saja dengan cara seperti cara menambahkan lapisan efek tembakan senjata science fiction yang pertama, seperti yang sebelumnya tadi. Jadi untuk lapisan tembakan efek tembakan senjata science fiction yang kedua dan ketiga, cara menambahkan lapisan efeknya itu sama saja seperti cara menambahkan lapisan efek tembakan senjata science fiction yang pertama yang sebelumnya tadi. Caranya sama saja. Ikutin saja seperti contoh di video ini. Jika sudah selesai, maka video hasil editannya bisa diekspor. Lalu keluar dari proyek sebelumnya tadi, lalu buat proyek baru, pilih ukuran proyek barunya itu 16:9. Hal ini dilakukan untuk menambahkan adegan sinematik pada video hasil editannya, tetapi langkah ini opsional. Boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau mau caranya ada seperti ini. Buat proyek baru, pilih ukuran proyek barunya itu 16:9, lalu tambahkan video hasil editan KineMaster sebelumnya tadi. Ada 2 video nih. Setelah ditambahkan ada transisi antar videonya. Transisi yang ditambahkan ada transisi klasik, memudar melebar, memudahkan warna hitam, interval durasi itu 0,5 detik hingga 1 detik.
Lalu tambahkan tambahkan lapisan aset gambar, lapisan kotak hitam. Lalu klik icon split screen, pilih split screen yang bawah terlebih dahulu. Panjangkan durasinya hingga akhir video. Setelah itu klik lapisan kotak hitamnya, klik icon titik 3, pilih duplikat. Lalu hasil duplikat itu klik icon split screen, ubah split screen-nya jadi posisi yang atas. Ikutin seperti contoh di video ini. Hasilnya adalah seperti ini. Jika sudah selesai, maka videonya bisa diekspor. Hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya akan seperti yang akan saya tampilkan sekarang ini. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tutorial atau cara edit video di aplikasi KineMaster dengan tambahan efek tembakan senjata api atau muzzle flash dan efek tembakan senjata science fiction. Mohon maaf bila dalam penjelasan saya terdapat banyak kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para penonton baru channel YouTube saya, subscribe channel saya kalau kamu mau tahu update terbaru video saya. Dan untuk para penonton lama channel YouTube saya, tetap subscribe channel saya kalau kamu mau tetap tahu update terbaru video saya. Tunggu saya di video selanjutnya. Saya akhiri di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.